اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Riyadhus Shalihin Babul Yaqini wat Tawakkul. Hadis 74. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت ditampakkan alayya atasku al-umamu umat-umat. Fara'aitu maka aku melihat an-nabiyya seorang nabi. Wa ma'ahu dan bersamanya ar-ruhaitu sekelompok kecil manusia. Rohtun itu adalah satu kumpulan manusia yang jumlahnya di bawah 10 orang. Wa nabiyya dan aku melihat seorang nabi wa ma'ahu dan bersamanya ar-rajulu seorang laki-laki saja. Warrajulani dan 2 orang. Wan nabiyya dan aku melihat seorang nabi walaysa dan tidak ada ma'ahu bersamanya ahadun seorang pun. Jadi di akhirat nanti itu kondisinya para nabi itu bermacam-macam. Ada nabi yang taskilannya itu cuman 10 orang. Ada nabi yang taskilannya 2 orang. Ada nabi yang taskilannya 1 orang. Ada nabi yang ke akhirat enggak bawa taskilan sama sekali. Sehingga beliau sendiri dan enggak ada seorang pun yang bersamanya. Tetapi walaupun mereka ini tidak mendapatkan taskilan, mereka semua beruntung. Kenapa mereka semua beruntung? Fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Karena setiap nabi itu mereka telah menyampaikan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada mereka. Maka walaupun mereka enggak mendapatkan taskilan karena sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah, ya tetap lulus-lulus saja gitu loh. Maka orang itu yang terpenting itu melaksanakan perintah Allah. Berhasil apa tidak itu urusan belakang. Siapapun orang yang menyampaikan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia di sisi Allah dianggap berhasil walaupun di mata manusia enggak berhasil. Contoh, kita ini orangnya bodoh, ngapalkan sulit. Tapi kita nekat setiap hari pokoknya ya 6:30 masuk kelas bikin hafalan terus sampai 9:30, walaupun 9:30 1 ayat belum dapat. Maka di mata manusia kita mungkin tidak dianggap sebagai orang yang khatam Quran. Di mata manusia kita dianggap sebagai seorang santri yang gagal. Tetapi kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah untuk menghafalkan Quran, kita mendapatkan pahalanya. Nah sekarang itu kebalik gitu loh. Orang itu sibuk menilai seseorang dengan hasil tanpa memikirkan saya ini sebetulnya sudah mengerjakan perintah apa belum. Huruf taskilannya 3.000 orang. Taskilannya 5.000 orang. Ya itu suatu tanda keberhasilan di dalam dakwahnya. Tapi dakwahnya benar apa enggak? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan apa enggak? Lah ini malah kadang-kadang orang tuh melupakan. Maka kita ini belajar yang kita pentingkan itu tugas. Hasil dari tugas itu jangan kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang. Insyaallah.
Wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi walaysa ma'ahu ahadun, dan dia tidak bersama dengan siapapun. Tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idrufi'a, tiba-tiba ditampakkan li kepada aku sawadun, sekelompok manusia. Sekelompok manusia kenapa dinamakan sebagai sawadun yang artinya hitam? Karena sekelompok manusia itu kalau dilihat dari jauh seperti sekumpulan perkara hitam. Sawadun, sekelompok manusia yang saya lihat dari jauh, azimun, yang besar. Fadhanantu, maka aku menyangka, annahum, bahwasanya kelompok besar tersebut ummati, adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Umatmu bukan itu, masih kurang banyak. Walakin ingzur ilal ufuq, tapi lihatlah di ufuk sana. Fanadartu, maka aku melihat di ufuk sana. Fa idza sawadun azimun, maka tiba-tiba aku melihat sekelompok yang sangat-sangat besar. Maka difakilali, maka dikatakan kepadaku, ungdur ilal ufuqil akhar, kamu lihat di sebelah yang lain. Fa idza sawadun azimun, ternyata ada golongan yang besar juga. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, mereka ini adalah umatmu. Semoga kita ada di dalam kelompok manusia-manusia. Wa ma'hum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, surga, bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, dan juga tanpa azab. Thumma nahad, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit, fadakhala manzilahu, maka beliau masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadhan nas, maka orang-orang pun mereka membicarakan, mereka membahas, fi ulaika alladzina yadkhuluna aljannata bighairi hisab, mengenai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa siksa. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka komentar, la'allahum, mungkin saja mereka, alladzina, adalah orang-orang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan, fala'allahum alladzina ulidu fil Islam, sebagian mengatakan mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan, mulai lahir sudah Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Inilah perbincangan para sahabat. Jadi para sahabat itu keponya itu urusan apa? Keponya itu urusan surga. Nabi mengatakan, ya nanti di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pembicaraan mereka. Siapa ya mereka itu? Sebagian mereka mengatakan, wah itu mungkin orang-orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, menemani baginda Nabi, itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian komentar, mungkin itu adalah orang-orang yang lahir dari seorang bapak yang Islam, akhirnya mulai bayi sampai mati nggak pernah merasakan kufur kepada Allah. Ada yang komentar ini, komentar itu, komentar ini, komentar itu. Nah, itulah sahabat. Sahabat itu yang mereka bicarakan itu akhirat. Yang jadi topik pembicaraan mereka itu akhirat. Penasarannya itu dengan siapa penduduk surga. Itulah para sahabat. Dan sekarang coba kita samakan dengan kehidupan kita. Yang kita jadikan pembicaraan hari-hari siapa? Kita siapa? Oh, artis itu nikah. Artis itu ketabrak mobil. Oh, artis itu sekarang punya mobil baru. Alangkah jauhnya kita dengan para sahabat. Kenapa kalau begitu jauh? Karena apa yang dipikirkan sahabat dengan apa yang dipikirkan kita beda. Sahabat itu tawajuhnya kepada Allah, tawajuhnya kepada akhirat.
Maka apa yang kita pikirkan di hati kita, itulah yang akan keluar ke mulut kita. Nah kalau kita ini pikirannya dunia, sinetron, drama, akhirnya apa yang keluar dari mulut kita pun pembicaraan dunia. Kita nggak pernah kepo mengenai akhirat, tuh nggak pernah. Ngaji tidur, kitabnya nggak dibawa. Nah, ini kan bagian-bagian dari nggak terlalu kepo dengan kehidupan akhirat. Semakin lama di pesantren, semakin tidak kepo. Makanya dulu di depan anak-anak kecil semua. Ustadznya di mana? Fakharaja maka keluar alaihim atas mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma apa alladzi yang takhuduna kalian membicarakan fihi di dalamnya?" Fa akhbaruhu maka para sahabat mengatakan menceritakan Nabi bahwasanya kita ini sedang membahas siapakah orang-orang yang mereka ini masuk surga tanpa hisab. Faqal maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, humul ladzina la yarqun. Humul ladzi mereka itu adalah orang-orang la yarquna yang mereka tidak nyuwuk, tidak ngobati orang dengan doa-doa jahiliyah. Wala yastarquna dan juga mereka tidak meminta untuk disuwuk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim beliau menjelaskan yarkuna wala yastarkun di sini maksudnya orang-orang yang meninggalkan suwuk-suwuk jahiliyah. Jadi suwuk-suwuk itu semenjak jahiliyah sudah ada gitu. Kalau orang yang nyuwuk dengan Al-Fatihah, nyuwuk dengan doa-doa masnunah, maka itu enggak masuk di dalam hadis ini. Enggak masuk dalam golongan tukang nyuwuk yang disebutkan dengan hadis ini, bukan. La yarkuna mereka tidak nyuwuk dengan doa-doa jahiliyah, wala yastarkuna dan mereka tidak minta untuk disuwuk. Wala yatatayyaruna dan mereka juga tidak tatoyur. Tatoyur itu apa toh? Tatoyur itu merasa akan ada kesialan gara-gara melihat sesuatu. At-tasya'um bil masmu' au bil mar'i. Itu namanya at-tatoyur. Melihat mau jalan tiba-tiba ada petir. Wah, ini kok ada petir, ini alamat perjalanan saya nanti akan bahaya ini. Nah, itu namanya tatoyur. Kamu mau ngelamar orang, tiba-tiba di depan ketemu orang mukanya jelek. Wah, ini alamat kayaknya enggak bagus ini. Lah itu namanya tatoyur. Wala yatatayyarun, orang yang masuk surga tanpa hisab tadi, mereka adalah orang yang enggak suwuk dan menyuwuk, enggak minta disuwuk, enggak pernah tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, hanya kepada Tuhan mereka yatawakkaluna, mereka bergantung. Semoga kita semua termasuk golongan ahli surga yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ya ini syaratnya ini. La yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun. Nah, kalau tiga-tiga ini insyaallah sudah kita. Yang keempatnya agak susah ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya dan hanya bergantung kepada Allah. Tawakal itu apa itu tawakal? Tawakal yu'khadhu minal wakalah. Tawakal itu diambil dari kata-kata wakalah. Apa artinya? Secara bahasa al-i'timadu li ghairihi fi injazi amrim ma. Secara bahasa artinya tawakal itu adalah bergantung kepada perkara yang lain di dalam segala urusan. Itu namanya tawakal secara bahasa. Secara istilah apa? Sidqul abdi fil i'timadi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbil manafi'
wa daf'id dar. Tawakal itu apa? Tawakal secara istilah adalah kesungguhan seorang hamba di dalam bergantung 100% kepada Allah dalam urusan menarik kebaikan ataupun menolak keburukan. Itulah namanya tawakal. Nah, seorang manusia ini tidak akan bisa bergantung kepada Allah. Tidak akan bisa, Pak. Bergantung kepada Allah dengan total 100% tanpa menoleh kepada makhluk sedikit pun, kecuali kalau dia ini punya pemahaman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Selain Allah itu enggak ada yang tahu apa-apa. Orang yang menurutmu pintar, menurutmu alim, menurutmu hebat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Selain Allah itu umpamanya punya ilmu cuman cipratan-cipratan yang sangat-sangat sedikit. Yang punya ilmu yang sebenarnya siapa? Allah. Orang itu tidak akan bisa tawakal kepada Allah kalau syarat nomor 1, dia meyakini hanya Allah tok yang tahu mengenai dia, itu hanya Allah tok. Yang tahu bagaimana jalan keluar masalahmu, yang tahu bagaimana biar kamu menjadi orang mulia, menjadi orang bahagia, menjadi orang beruntung dunia akhirat, yang tahu hanya siapa? Allah. Muntahal ilm. Yang kedua, muntahal qudrah. Kalau kamu punya keyakinan hanya Allah yang punya kuasa, yang mampu itu hanya Allah tak. Selain Allah enggak bisa apa-apa. Muntahal ilm, muntahal qudrah. Yang ketiga, muntahal lutfi warifq. Seorang itu akan bisa, ringkasnya ya, akan bisa tawakal 100% kepada Allah. Kalau dia meyakini yang tahu hanya Allah, dia meyakini yang kuasa hanya, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan madarat hanya. Kemudian yang ketiga, kalau dia yakin yang sayang kepada dia hanya Allah. Nah, orang nanti baru bisa tawakal kepada Allah. Ini contoh dalam kehidupan kita. Ada orang pinter, segalanya tahu, ahli ekonomi, ahli keuangan, secara teori. Tapi dia ini nggak bisa cari duit, dan kamu butuh duit. Kira-kira kamu akan bergantung sama dia nggak? Akan bergantung nggak? Enggak. Karena apa? Walaupun dia pinter, tapi kamu yakin dia nggak akan bisa membantu kamu karena nggak punya kudrah. Ini ada orang, dia ini pinter cari duit, dia ini keilmuan ekonomi sangat canggih, dan dia memang terbukti bisnis apa saja jadi duit semua. Pasir jadi duit, tanah jadi duit, apapun pokoknya jadi duit. Tapi kamu sudah sangat yakin bahwasanya dia itu sangat membenci kamu. Dia sangat pengen kamu itu cepat mati, cepat masuk ke kuburan, hilang dari dunia ini. Dan saat itu engkau perlu duit. Kira-kira kita akan bergantung kepada dia apa tidak? Enggak akan bergantung. Kenapa? Karena kita merasa dia orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada kita. Ini ada orang sangat mahir urusan keuangan, dan dia orang yang uangnya sangat banyak, ahli mencari duit. Kemudian dia sangat-sangat sayang kepada kita. Kemudian saat itu masuk akhir bulan, kamu belum bayaran. Kira-kira yang kamu hubungi pertama siapa? Siapa yang kamu hubungi? Ya dia.
Karena kita merasa dialah yang sayang kepada kita, dialah yang akan peduli kepada kita. Ketahuilah wahai para manusia, ilmunya manusia, kudrohnya manusia, sayangnya manusia, itu semua dari siapa? Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya yang tahu hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, dan yang sayang kepada kita hanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan rasa sayang kepada orang tua kita akan membuang kita di selokan. Berarti yang sayang cuma siapa? Allah. Kalau kita merasa seperti itu dengan sebenar-benarnya, baru kita nanti akan bisa tawakal kepada Allah, akan bisa bergantung hanya kepada Allah. Bergantung pada Allah itu letaknya di mana? Di hati kan. Lah orang yang tawakal tingkatannya macam-macam. Di antara yang diceritakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang tawakal kepada Allah itu tingkatan yang pertama seperti bergantungnya orang kepada seorang pengacara yang paling handal di dunia. Dia punya permasalahan di pengadilan, dia ketemu dengan pengacara yang sangat sayang kepada dia. Dia ketemu dengan pengacara yang sangat mahir, nggak pernah kalah di dalam perdebatan di pengadilan. Dan dia tahu kalau pengacara itu sangat luas ilmunya. Tiba-tiba pengacara tadi datang, "Pak, engkau akan saya bantu kalau engkau mau memasrahkan urusannya kepadaku. Maka kamu mesti akan totalitas, urusan Pak terserah engkau, pokoknya saya pasrah total 100%. Nah inilah tingkatan tawakal yang pertama kali. Kita pasrah kepada Allah dengan penuh kesadaran. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa kalau kita itu tawakal. Itu tingkatan pertama. Nah, tingkatan yang kedua adalah tawakal seperti tawakalnya seorang bayi kepada ibunya. Bayi itu kalau nangis yang dicari ibunya. Kalau susah yang dicari ibunya. Ketika dia sedang sedih, ibunya datang langsung senyum. Pokoknya apapun masalah yang dicari siapa? Ibunya. Tapi bayi sendiri itu dia nggak kerasa bahwasanya saya itu sedang bergantung kepada seorang ibu, dia nggak kerasa. Begitu juga nanti ketika orang tuh tawakalnya sudah meningkat, maka dia nanti akan sampai tingkatan dia pasrah kepada Allah, tapi dia nggak kerasa kalau dia itu sedang pasrah, itu nggak kerasa. Orang tuh kalau melakukan sesuatu dan dia masih kerasa, itu berarti masih rendah derajatnya. Tapi kalau orang tuh melakukan sesuatu sampai dia itu melupakan perkara tersebut, nggak kerasa kalau tawakal, tawakalnya refleks, tawakalnya itu udah otomatis. Nah itulah baru tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kal mayyit baina yadil ghasil. Tingkatan takwa yang ketiga, tawakal yang ketiga yang tertinggi adalah ketika seorang itu pasrah kepada Allah seperti pasrahnya seorang mayit di tangan orang yang memandikannya. Dia dimandikan, dibolak-balik, diputar sana, diputar sini, dibungkus, dimasukkan ke dalam tanah pun tidak ada seorang mayit pun yang protes. Pernah lihat mayit protes? Nah, mayit kalau protes belum mati berarti. Nah, begitu juga ketika orang itu sudah sampai tingkatan tawakal yang tertinggi, maka dia itu tidak pernah pengen apapun, semuanya pokoknya dipasrahkan kepada Allah. Saya dikasih makan ya alhamdulillah, nggak dikasih makan ya saya nggak cari makan. Itu tingkatan tawakal yang tertinggi. Maka kita ini bagaimana sekarang belajar tawakal kepada Allah, jangan bergantung kepada asbab. Insyaallah ya. Loh, berarti orang tuh kalau tawakal tuh berarti harus meninggalkan asbab, Pak. Orang tuh akan tawakal kalau dia meninggalkan kerja, akan tawakal kalau dia itu meninggalkan mencari uang. Begitu? Oh, tidak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan asbab itu ada dua. Asbab itu ada yang hasilnya pasti dan ada yang hasilnya itu masih kira-kira.
Asbab-asbab yang hasilnya pasti itu kalau kita kerjakan itu tidak merusak tawakal kita. Bahkan kalau kita meninggalkannya itu malah merusak karena kita bertentangan dengan syariat. Contohnya nasi di depan mata. Supaya nasi itu masuk di perut kita bagaimana caranya? Hulurkan tangan kita, ambil nasinya, masukkan ke dalam mulut. Lihat, mengambil, menjulurkan tangan, ngambil nasi, dimasukkan di dalam mulut itu namanya asbab. Untuk supaya kita kenyang perlu menjulurkan tangan kita di dalam nasi yang di depan kita, itu namanya adalah asbab yang hasilnya pasti. Maka kita kalau ngaku-ngaku tawakal, terus nasi di depan mata nggak mau makan, saya nggak mau menjulurkan tangan saya, Pak. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa kok menerbangkan nasi-nasi itu. Akhirnya nasi itu masuk ke dalam perut kita. Maka kita ini malah dicacat oleh syariat. Jadi asbab-asbab yang asbab itu pasti itu malah harus dikerjakan. Tetapi kalau asbab-asbab itu adalah asbab-asbab yang masih kira-kira asbab semu. Contohnya, untuk meningkatkan bisnis maka kita perlu memahami ilmu marketing yang canggih. Bagaimana kita bikin iklan-iklan yang luar biasa. Kita sebar brosur ke seluruh alam. Kita bagaimana mengenalkan produk kita kepada semua santri. Kita mengenalkan kepada semua orang desa. Kita harus cari apa yang diminati oleh pasar saat ini. Nah, itu semua adalah hasil semu. Belum tentu kita ini sudah jungkir balik seperti itu terus omsetnya jadi naik, itu belum tentu. Banyak yang setelah itu malah rugi, itu banyak. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau asbab kita ini bentuknya itu asbab yang terlalu didalam-dalamkan, terlalu pakai strategi, itu bertentangan dengan tawakal kita. Maka seorang santri itu kalau mau bisnis saya enengi itu loh. Apa yang bisa dijual. Wes enggak usah kok kita ini mengiklankan, pasang di Instagram, beli follower biar kelihatan menarik. Kemudian pasang di marketplace. Kemudian bagaimana cara mengakalinya biar bintangnya menjadi 5, testimoninya menjadi menarik. Akhirnya orang beli, lah itu nanti dapat duit malah enggak barokah. Makanya kita ini belajar tawakal kepada Allah. Kalaulah kita mencari asbab, ya karena Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, gitu aja. Nggak usah sampai nemen-nemen, sampai gara-gara duit meninggalkan ngaji, sampai gara-gara duit ngajarnya nggak dipersiapkan, sampai gara-gara duit ngajarnya ditinggalkan. Wah, kalau sudah arahnya seperti ini, kita sudah dikeluarkan Allah dari golongan orang-orang yang tawakal. Lah kalau orang sudah dikeluarkan dari orang golongan tawakal, ya nanti nggak ada jaminan masuk surga bighairi hisab. Maka kita ini di dunia ini wis nggak usah ngoyo-ngoyo. Yang penting dijalani saja, qanaah, pasrah kepada Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Lah orang tuh kalau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala justru rezekinya malah langsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang setelahnya beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Hai manusia, kalau engkau itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka kalian semua akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung keluar dari rumah dalam keadaan lapar, pagi-pagi lapar, sore-sore sudah kenyang. Ada enggak burung kerja di perusahaan? Ada enggak burung jualan? Enggak ada. Kalau orang jualan burung ada, kalau orang burung jualan enggak ada. Kalau umpamanya burung itu dia hanya bisa makan dengan jualan, dengan bisnis, maka tentu burung di dunia semuanya. Maka kita ini urusan dunia itu enggak usah terlalu diburu. Kalau mau dicari silahkan, tapi enggak usah diburu. Insyaallah ya. Yang perlu kita buru itu apa? Surga. Karena apa? Karena urusan rizki ini kan. Urusan rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi urusan rizki di dunia ini sudah dijamin oleh Allah.
Yang belum dijamin oleh Allah tuh akhirat nanti tempatmu di mana itu belum jelas. Lah anehnya manusia, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, beliau mengatakan sangat aneh seorang manusia, dia mengurusi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan dia meninggalkan sesuatu yang Allah belum menjaminnya. Tempatmu di akhirat bagaimana, kuburmu bagaimana, nanti mengenai jawaban mungkar nakir bisa jawab apa tidak, nanti di akhirat bisa jumpa dengan Rasulullah SAW apa tidak, itu semua belum ada jaminannya. Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu rezeki kita, makan kita, nasi kita, nanti mau punya istri apa tidak, mau yang punya rumah apa tidak, nanti kita ini punya anak apa tidak, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dijamin. Allah sudah mengatakan menjamin kok. Anehnya kita ini nggak percaya sama Allah, sehingga kita banting tulang peras keringat kita, habiskan umur kita demi untuk mencari dunia, sampai akhirnya dunia belum dapat, kita sudah meninggal dunia. Sehingga akhirnya di akhirat cuman bisa nangis saja, cuman bisa meratapi saja, tanpa bisa kembali ke dunia. Di Al-Quran itu loh, orang yang sudah sampai akhirat tuh pengen balik ke dunia, mau ngapain? Mau dagang? Mau bisnis? Mau kumpulkan duit? Enggak. Farji'na na'mal sholih. Akhrijna na'mal sholih. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kamu pengen balik ke dunia, ngapain? Na'mal sholih. Kami pengen amal soleh, pengen ngaji lagi. Lah kita ini nggak usah nangis-nangis seperti itu, sudah amal soleh loh. Sudah ngaji, sudah di dunia. Maka di dunia ini perbanyak amal biar kita di akhirat tidak menyesal. Insyaallah. Salatu